Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Bagus P dengan NIM 18 19 10 20 10 67 dari Teknik Elektro. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Di sini kita simulasikan menggunakan aplikasi PowerSim atau PSIM, itu untuk mengetahui cara kerja sekaligus mengetahui bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, di sini saya menggunakan sumber 3 fasa dengan nilai tegangan 380 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kalau dalam penyearah 3 fasa gelombang penuh tak terkendali, itu menggunakan dioda. Sedangkan dalam penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali, ini kita menggunakan Silicon Controlled Rectifier atau SCR ya. Jadi yang biasa kita sebut dengan penyearah terkontrol. Di sini saya menggunakan 6 buah SCR sesuai dengan yang akan kita bahas, yaitu penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali. Jadi menggunakan 6 buah SCR. Selain itu terdapat pemicu ya di sini, pemicu atau gating block, yaitu gelombang pulsa sebagai trigger yang terpasang di setiap kaki gate pada SCR. Yaitu sebanyak 6 buah menyesuaikan dengan jumlah SCR-nya. Selain itu terdapat juga A probe atau ampere probe yang untuk mengetahui bentuk gelombang arusnya, dan V probe atau volt probe itu untuk mengetahui bentuk gelombang tegangan hasil penyearahan. Sedangkan yang di sini untuk mengetahui bentuk gelombang 3 fasa AC, arus AC. Nah, di sini terdapat 2 buah percobaan. Percobaan pertama yaitu hanya menggunakan beban 1 buah resistor saja dengan nilai 1K. Sedangkan untuk percobaan kedua, yaitu kita nanti menggunakan 1 buah resistor dan 1 buah induktor dengan nilai 1K dan 100 Henry. Sebelum kita masuk ke simulasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang penyearah kendali, penyearah terkendali. Penyearah terkendali ini apa? Penyearah terkendali ini yaitu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber arus AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan keluaran dalam bentuk searah yang dapat diatur. Nah, kemudian untuk mengaktifkan SCR ini perlu diberikan trigger ya, trigger berupa gelombang pulsa dari gating block ini yang terhubung ke kaki gate sehingga SCR dapat aktif dan dapat menghantarkan arus dari anoda ke katoda. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri dari penyearah ini, saat fasa 1 ini aktif, maka SCR 1, 4, 2, dan 5 ini akan aktif dan akan membentuk seperti jembatan atau bridge. Sama, saat fasa 2 ini aktif, maka SCR yang aktif ini SCR nomor 2, 5, 3, dan 6 dan akan membentuk seperti bridge atau jembatan. Begitu juga dengan yang fasa ketiga. Baik, kemudian ini akan langsung kita simulasikan saja. Nah, di sini terdapat Vin 1, Vin 2, dan Vin 3. Kita add. Vin 1, Vin 2, Vin 3 ini untuk menampilkan bentuk gelombang 3 fasa. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang VDC. VDC ini adalah bentuk gelombang hasil penyearahan setelah melewati penyearah terkendali atau SCR. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini dapat kita lihat ya. Terus yang terakhir kita bisa masukkan I. I ini arus. Nah, begini. Kita full size dulu. Nah, baik. Ini sudah tampil ya. Ini adalah hasil gelombang 3 fasa AC, dan yang ini adalah hasil gelombang penyearahan yang telah melewati penyearahan oleh penyearah terkendali berupa SCR tadi, yang telah saya jelaskan di rangkaian tadi ya.
Dan bentuk gelombangnya ini pun sudah tidak seperti bentuk gelombang AC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bentuk gelombang AC, sinus ya, tapi kalau ini sudah tidak seperti gelombang AC. Nah, untuk arusnya sendiri, ini dapat kita lihat, terdapat delay, ini ya, delay di awal, dari 0 sampai ke 0,01, kemudian dia baru aktif, baru dia menghasilkan arus. Nah, hal ini dikarenakan terdapat waktu tunda saat SCR ini beralih dari kondisi off ke kondisi on, sampai arus ini muncul pada bentuk gelombang yang seperti ini. Nah, jadi kalau kondisi SCR-nya itu masih off, dia berarti masih belum menampilkan arus, teman-teman. Jadi kalau sudah SCR sudah on, beralih dari kondisi off ke kondisi on, maka dia dapat menampilkan arus seperti ini. Arusnya di sini bergelombang ya, jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Nah, di sini percobaan pertama telah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan beralih ke percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan satu buah resistor yang kita seri dengan satu buah induktor. Baik, ini sudah saya ganti menjadi beban resistor dan induktor yang kita susun secara seri. Di sini dapat kita lihat, ya untuk resistansinya sendiri nilainya 1K atau 1000 ohm. Untuk induktansinya sendiri, di sini saya menggunakan 100 Henry. Baik, kita akan coba langsung simulasikan ya. Kita simulasikan, sama kita coba seperti tadi, VIN1, VIN2, VIN3. Kita add. Tampil bentuk gelombang 3 fasa yang AC seperti ini. Untuk gelombang VDC-nya sendiri, hasil penyaarahannya sama ya, seperti yang di percobaan pertama. Bentuk gelombangnya sama. Untuk arusnya, kita add, kita coba lihat bentuk gelombangnya. Dan di sini sepertinya terdapat perbedaan pada bagian arus, teman-teman. Untuk gelombang 3 fasa dan hasil penyaarahan ini sama seperti di percobaan 1, tetapi di sini terdapat perbedaan pada bagian arusnya. Di sini sama, terdapat delay juga, tetapi di sini arusnya dia semakin lama semakin meningkat. Meningkatnya secara signifikan dan tidak terdapat bentuk gelombang-gelombang yang seperti di percobaan pertama. Tetapi di sini saya akan coba kembali dulu. Kita ubah nilai total time-nya, kita perbesar menjadi 0,65. Dan kita akan berfokus ke arusnya saja, karena karena bentuk gelombang pada 3 fasa dan hasil penyaarahannya ini sama, jadi kita akan berfokus pada arusnya saja, karena arusnya yang berbeda. Nah, baik, di sini sudah tampil hasil dari bentuk gelombang arusnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini dapat kita lihat bentuk gelombang arusnya ini lebih stabil daripada bentuk gelombang arus pada percobaan yang pertama. Pada percobaan yang pertama kita hanya menggunakan beban satu buah resistor saja. Tetapi pada kali ini kita menambahkan beban resistor dan induktor yang kita susun secara seri. Jadi terdapat perbedaan bentuk ya, bentuk gelombang arus ya. Ini berpengaruhnya ini pada induktornya, teman-teman. Karena induktor ini digunakan untuk memfilter arus supaya arusnya ini dihasilkan bisa lebih stabil dan konstan. Selain itu juga merupakan bentuk penyimpanan energi dari induktor berupa medan magnet. Nah, jadi induktor ini berfungsi sebagai filter arus. Jadi arus yang sebelumnya di percobaan pertama, itu dia bentuknya masih bergelombang, ya, masih bergelombang-bergelombang, tetapi setelah melewati induktor ini, dia arusnya cenderung lebih stabil, ya, lebih stabil dan konstan. Nah, jadi perbedaannya ada pada arusnya. Kalau pada percobaan 1, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi pada percobaan 1,
arusnya atau bentuk arus yang dihasilkan itu bentuknya bergelombang, sehingga nilai arusnya itu pasti akan naik turun. Berbeda dengan pada percobaan kedua ini. Pada percobaan kedua, setelah dia melewati induktor, induktor ini sebagai filter arus, maka setelah difilter, arus atau bentuk gelombang yang dihasilkan, dia akan lebih stabil. Jadi nilai arusnya pun tidak akan naik turun. Jadi dia akan lebih stabil dan konstan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai pembahasan kita penyearah 3 fasa gelombang penuh terkendali yang menggunakan 6 buah SCR ya sebagai penyearah terkendalinya. Dan 3 fasa di sini kita gunakan sebagai sumber input tegangannya ya. Dan beban resistor dan induktor yang kita susun secara seri seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.